Assalamualaikum sahabat Asana. Ada yang spesial nih. Kali ini kita mau ngintip ceramah Ustadz Hafidz As-Saifi di acara pengajian Maulid dan juga santunan anak yatim yang diselenggarakan oleh PT Untung Barokah bersama UBB yang bergerak di bidang jasa cleaning service nih. Nah, acara ini dibuka oleh sang pemimpin perusahaan Bapak Ari Pribadi Setia Dharma. Alhamdulillah, acara malam Jumat ini sebetulnya bukan semata-mata hanya untuk perusahaan UBB, enggak. Teman-teman saya hadirkan di sini pasti punya hajat. Semoga hajat itu dengan doa kita dibantu dengan anak-anak yatim yang ada di sini dengan Pak Ustadz, insya Allah terkabul, yang dimana yang sehat lebih sehat, yang mendapatkan banyak rezeki, yang lagi tes seperti anaknya Pak Sulis biar bisa lolos, yang punya usaha tambahan bisa nambah usahanya, hasilnya, dan yang bekerja semakin disayang keluarga, ya. Intinya utang-utang lunas, alhamdulillah, insya Allah kita ikhtiar malam ini kita nggak akan lama. Alhamdulillah ya, benar-benar udah didatengin Ustadz ini, subhanallah luar biasa. Selanjutnya langsung aja kita simak yuk Ustadz Hafidz As-Saifi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pada sehat semua, panjang umur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi rabbi anta maqsudi wa ridhaka maghdubi 'atini mahabbatak wa ma'rifatak. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ya Allah, illa ma 'allamtana ya Rahman, illa ma 'allamtana ya Rahim. 'Allimna bi hikmatika maghfiratika ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang hadir berkah kita silaturahmi, insyaallah berkahnya pulang dari sini dosa-dosanya diampuni sama Allah. Insyaallah kalau ada satu majelis ilmu di mana di situ ada pengajian, ada dibacakan hadis, ada dibacakan kalimat-kalimat baik, insyaallah Allah angkat dosanya. Dilemparnya kemana? Dilempar sama orang yang pulang duluan sebelum acara selesai. Iya, berarti yang pulang duluan nanggung dosa kita nanti. Jadi alhamdulillah pada hari ini ada satu agenda yang mungkin dadakan, yang tidak mungkin diagendakan sama Pak Ari, betul ya? Tapi ini adalah agenda yang berkah. Di antara sekian banyak kegiatan yang kita lakukan, di antaranya adalah mendatangkan anak yatim dan piatu. Maka keutamaan menyantuni yatim itu, barang siapa yang memberikan santunan kepada anak yatim, maka dia seperti halnya menyantuni anak-anak Nabi Adam seluruhnya yang yatim. Berarti satu anak yatim pahalanya menyantuni seluruh keturunan Nabi Adam yang yatim. Kedua, manfaat menyantuni anak yatim, ya, man adkhala sururan ala mu'minin, kalau kita ngebahagiain satu orang saja, maka a'tallahu sab'ina alfa malak yad'una ila yaumil qiyamah. Kalau kita ngebahagiain satu orang, maka insya Allah dari satu orang yang bahagia tersebut akan diberikan 70.000 malaikat. Yang mana seorang tersebut ketika dibahagiakan oleh, misal Pak Ari nyantuni satu yatim tersebut mendapatkan uang dari Pak Ari, bahagia. Kemudian apa yang terjadi? Dari kebahagiaan yang ditimbulkan anak yatim, Allah langsung turunkan berapa? Diciptakan 70.000 malaikat, sab'ina alfa malak yad'una Allah ila yaumil qiyamah, yang mendoakan Pak Ari sampai hari kiamat. Hebatnya itu ya. Apalagi ngebahagiain karyawan-karyawan, dinaikin gajinya. Oh insya Allah. Ini aminnya kenceng banget ini. Insya Allah doain Pak Ari banyak duitnya sampai kagak ketampung, sampai bingung mau lempar kemana, jadi kan dinaikin gajinya ya. Ini adalah satu keberkahan yang luar biasa. Makanya kata Nabi, ana wa kafil yatim hakadza fil jannah, dekat sama Nabi di surga. Sebelangsak apapun orang,
sebesar apapun dosanya, sehebat apapun dia dosanya, mau segede apapun gunung dia dosanya, kalau dia udah senang sama anak yatim, maka Rasulullah akan menjadikan dia tetap di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan catatan dia mau melakukan sholat 5 waktu. Ada satu kisah yang luar biasa. Ini kisah nyata, Pak. Ini kisah nyata. Ada orang yang diangkat derajatnya gara-gara sedekah. Makanya setiap hari itu Allah turunkan 2 malaikat. Yang satu ngedoa, yang satu ngedoain baik, yang satu ngedoain buruk. Yang pertama, Allahumma a'ti munfiqan atau apa? Ya Allah, berikan orang-orang yang menginfakkan hartanya itu satu keberuntungan. Jadi malaikat ini tiap hari datang setiap subuh ngedoain, ya Allah mudah-mudahan orang yang sedekah pada hari ini Allah ganti balasannya berlipat-lipat ganda. Tapi ada juga satu malaikat yang Allah turun ngedoain yang buruk. Ya Allah, kalau ada orang gak mau sedekah pada hari ini sedikit pun, maka rugikanlah dia, bangkrutkan dia. Ini setiap hari malaikat ini turun. Nah, alhamdulillah Pak Ari orang rajin sedekah, saya tahu. Insya Allah beliau mudah-mudahan dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ini ada satu keistimewaan. Ini kisah nyata. Saya baca dari web, dari beberapa jurnal. Ini kisahnya nyata. Dan kita saksikan. Orang tersebut pertama kali buka usaha yang dilakukan apa? Yang terpikir di benak dia, saya harus sedekah. Dia usaha nasi goreng, Pak. Usaha nasi goreng, di awal usahanya, halo, ya. Di awal usahanya dia membuka gratis nasi goreng. Dia sedekahkan 1000 porsi nasi goreng gratis. Dengan catatan bayarnya pakai doa. Oh, bayarnya pakai doa. Ini orang buka usaha nasi goreng masih pakai gerobak. Kemudian dia pilih kenapa itu 1000 porsi digratiskan siapapun. Mau kaya mau miskin silahkan datang makan nasi goreng saya. Syaratnya apa? Habis makan doain saya. Akhirnya datang satu orang makan, didoain mudah-mudahan usahanya lancar. Datang lagi sampai itu satu hari nasi goreng 1000 habis. Apa yang terjadi dari awal mula buka usaha dengan sedekah porsi 1000 nasi goreng dengan bayaran doa. Misal ada orang datang, Bapak mau makan? Makan, dikasih. Doain saya Pak, udah selesai makan doain saya Pak, mudah-mudahan ini. Itu 1000 orang ngedoain setiap kali makan, setiap kali habis makan. Dan apa yang terjadi? Allah angkat derajatnya, diberikan aset, diberikan peluang. Sampai sekarang orang tersebut memiliki restoran besar yang outletnya, marketnya di mana-mana. Restoran tersebut sudah besar yang bernama Abnormal. Bapak tahu Abnormal ya? Itu awal mula orang-orangnya, itu yang awal mulanya, dia awal mula membukanya dengan sedekah. Makanya keistimewaan sedekah luar biasa. Yang kedua, maka kata Nabi, la yang kusum min malin min sadaqatin illa yazdad bal yazdad bal yazdad. Gak bakal kurang orang hartanya kalau sedekah kecuali ditambah. Dulu ada sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini adalah salah satu sahabat yang mana yang ngebantu perjuangan Nabi. Dimana kalau waktu Nabi dulu berjuang, yang pertama kali sedekah adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu sekali sedekah ke Nabi untuk perjuangan Nabi itu 4.000 dinar. Kalau dirupiahkan itu 4,2 miliar. Sedekah kedua 42 dinar. 42.000 dinar. Kalau dikalkulasikan 40 miliar lebih. Ini sedekah Abdurrahman bin Auf. Dan aset Abdurrahman bin Auf itu nyampe 54 triliun sebelum meninggal dunia. Kemudian satu ketika kenapa dia bisa hebat? Kenapa dia bisa menjadi orang kaya? Sahabat Nabi yang kaya, yang mana notabene ibunya yang bernama Sofa itu adalah orang yang tidak mampu. Keluarganya keluarga miskin. Bahkan sebagian keluarga dia adalah seorang budak yang tidak apa-apa. Tapi kenapa? Allah angkat derajatnya lantaran dia memuliakan Nabi. Kemudian suatu ketika aset Abdurrahman bin Auf, Nabi Muhammad pengen tanah. Tiba-tiba Abdurrahman bin Auf, ya Rasul butuh tanah berapa? Sekian buat sekian. Akhirnya dikeluarkan oleh Abdurrahman bin Auf senilai 141 miliar secara kontan. Kehebatan sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Ini kekayaannya di bawah, biasa. Tapi udah kaya, triliunan. Suatu ketika nanya Abdurrahman bin Auf sama Nabi, ya Rasulullah, saya masuk surga apa kagak? Nih saya udah sedekah banyak nih. Kamu masuk surga.
Saya masuk surga. Kenapa saya masuk surga? Karena kamu adalah as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama, orang yang duluan masuk memeluk agama Islam. Kamu masuk surga, keluarga kamu masuk surga. Kemudian nanya lagi Abdurrahman bin Auf, saya masuk surga duluan apa belakang ya Rasul? Nah, kamu masuk surga belakangan. Lah, kenapa gitu? Kamu masuk surga belakangan, kenapa? Harta kamu kebanyakan. Orang-orang yang lain kayak model siapa ini. Kayak misal Abdullah bin Mas'ud itu kan nggak punya apa-apa. Dia masuk surga duluan. Kenapa? Yang dihisab cepat. Lah kamu dihisab lama gitu kan. Akhirnya ya Rasul, kalau semua harta saya disedekahin itu gimana? Saya masuk surga duluan apa belakangan? Kamu duluan kalau kamu miskin. Kata Nabi. Ini hebatnya Abdurrahman bin Auf. Itu asetnya Pak nggak main-main. 54 triliun. Kalau dikalkulasikan itu bisa lebih bisa kurang. Kurang lebih dinarnya kalau dikalkulasikan segitu. Suatu ketika ada satu zaman di mana orang-orang terkena panen gagal panen kurma. Jadi Abdurrahman bin Auf itu pada saat itu mendapatkan informasi bahwa semua penduduk yang panen kurma itu gagal sehingga kurmanya pada busuk. Kemudian nanya sama Rasul, ya Rasul, orang-orang seluruh umat pada kesusahan, gimana caranya saya habiskan uang saya buat sedekah bantu mereka yang sedang kesusahan kurma. Saya habiskan uang saya ngebantu mereka dengan catatan apa? Dengan catatan mereka bisa senang. Ya kalau saya ngebeli kurma busuk mereka, siapa yang mau beli kurma busuk dan makan kurma busuk? Berarti saya udah jatuh miskin. Itu di Madinah. Dikumpulkan petani-petani kurma busuk, diborong sama Abdurrahman bin Auf sekian miliar. Kemudian di Mekah diborong, di Yaman diborong, di Taif diborong, di semua penjuru Jazirah Arab yang semuanya kurma itu busuk diborong sama Abdurrahman bin Auf. Bayangin Pak, puluhan triliun duitnya habis buat beli kurma busuk. Dengan catatan apa? Dengan catatan Abdurrahman bin Auf pengen miskin, biar apa? Biar bisa masuk surga duluan. Kemudian nanya mana, ya Rasul, duit saya udah habis. Yang saya miliki adalah kurma busuk. Siapa yang mau beli kurma busuk ya Rasul? Makanya kira-kira saya udah masuk surga duluan apa kagak? Kamu masuk surga duluan karena kamu udah gak punya apa-apa kecuali kurma busuk. Tanpa lama kemudian beberapa selang hari itu terjadi wabah hebat mematikan di Yaman. Dan semua orang yang kena wabah tersebut kena sore malamnya meninggal, kena pagi siangnya meninggal. Itu cepat wabahnya. Kemudian ini raja dari Yaman kemudian mengutus utusannya, siapa yang tahu ini obat? Diteliti sama tabib-tabib di Yaman, diketemukanlah bahwa obat daripada penyakit wabah tersebut yang mematikan hanya satu, kurma busuk. Bayangin Pak, itu raja punya rakyat banyak, nyari kurma busuk di Yaman habis, nyari kurma busuk di mana? Di Mesir habis. Kurma busuk itu bahasanya udah keborong semua sama siapa? Satu sahabat Nabi Abdurrahman. Bayangin Pak, triliunan gak mungkin satu kotak doang diborong. Ini triliunan duitnya ngeborong kurma busuk habis. Kemudian apa yang terjadi? Itu si Raja Yaman coba cari siapa yang punya kurma busuk. Semua habis raja. Siapa yang beli itu kurma busuk? Semua tanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Tinggal di mana Abdurrahman bin Auf? Di Madinah. Didatengin di Madinah. Ada di mana? Di Madinah. Didatengin. Ternyata betul itu kurma busuk ditampung di gudang besar. Ditumpuk sama Abdurrahman bin Auf. Lah dia pikir udah senang. Kemudian itu raja datang. Utusannya datang. Abdurrahman bin Auf, benar kamu yang ngeborong semua kurma yang ada di penjuru negeri. Betul. Kenapa? Saya butuh kurma itu. Nggak bisa. Itu kurma nggak bakal ada yang mau makan. Kalaupun saya kasih juga takutnya ini busuk, ini nggak enak nggak makan. Saya juga nggak enak sama Nabi. Akhirnya apa? Itu kurma salah satu obat untuk menangani wabah. Saya beli kurma antum, kalau nggak mau jual, saya beli kurma antum 10 kali lipat daripada harga yang kamu beli. Kagak jadi miskin lagi tuh Abdurrahman bin Auf. Coba bayangin Pak, kalau Abdurrahman bin Auf beli sekilo 100.000, dibeli 1 juta sama dia. Dan itu hampir berapa triliun? Meningkatlah aset Abdurrahman bin Auf, kagak jadi miskin. Sampai dimiskin-miskin sama Abdurrahman bin Auf. Itu nggak bisa miskin, paling sedikit semiskin-miskinnya Abdurrahman bin Auf. Meninggal menurut riwayat hampir 54 triliun dia meninggalkan harta. Itu paling miskinnya Pak. Berkahnya apa? Semakin orang sedekah, itu orang nggak bakal habis duitnya. Makanya la yakusmin malin min shadaqatin bal yazdad. Karena Nabi kecuali ditambah. Makanya sekecil apapun, silakan Bapak percaya atau tidak, manja abil hasanati walau asyru amsalihha. Kalau orang
sudah mau sedekah, maka apa yang akan dilipat gandakan adalah hartanya. Jadi kalau kita sedekah 100.000, maka akan dilipat gandakan 10 kali lipat, berarti 1 juta. Seperti tadi kisah Abdurrahman bin Auf yang nggak pernah miskin-miskin. Kisah ketiga, saya mau kasih, masih mau dengar nih kisahnya nih. Nah, kisah ketiga, ada orang yang dulunya ahli ibadah, datang ke kiainya, bahasa ke syekh, saya pengen jadi orang kaya. Kamu amalin sholawat, kamu ibadah yang rajin, amalin sama dia. Kaya dia, udah kaya lupa sama Allah, lupa ibadah, lupa mau ini, lupa. Akhirnya apa? Nangis dia. Ya Allah, kalau memang kekayaan ini yang membuat saya lupa sama kamu, mendingan ini kekayaan saya habiskan. Itu orang kaya kemudian jadi ahli tasawuf, duitnya kagak habis-habis. Sampai dia saking kagak habisnya duit, ini kisah nyata Pak di dalam satu kitab. Sampai saking kagak habisnya duit, dia habisin lagi, dia sedekahin lagi. Itu emas disedekahin sama dia. Datang lagi orang didoain, sampai puyeng dia saking kebanyakan duit. Pak, mohon maaf saya udah nggak nampung, nggak bisa nampung nih emas yang Bapak berikan. Nggak Pak, gara-gara doa Bapak ini saya gini. Akhirnya dia datang ke gurunya, guru, nih saya gimana caranya? Setiap ada orang datang ini bawa emas, ada orang datang bawa emas. Gara-gara saya doain doang, kayak gitu. Itu ribuan orang bawa emas, bawa ini, atuh saya nggak ketampung, dihabisin kagak habis-habis. Coba kamu pindah rumah, ditanya, ini Bapak ini kemana kemarin? Pindahnya ke sana, dikejar lagi, sampai kemanapun dikejar itu orang. Itu duitnya kagak habis. Lantaran apa? Keberkahan yang dia miliki. Suatu ketika datang lagi ke gurunya, guru, saya datang di tempat ini, orang datang minta doa, diijabah sama Allah, tiba-tiba apa? Dia datang bawa emas, dia datang bawa uang. Itu duit saya kagak habis-habis, puyeng saya mikirin duit. Justru saya pengen dekat sama Allah, biar saya nggak mikirin duit. Akhirnya datang si syekh itu gurunya bilang, kalau ente pengen tenang, nggak ada tamu yang datang, nggak ada orang yang mau bawa duit, tinggal satu jawabannya. Gimana guru? Di penjara. Waduh. Oke kalau kayak gitu. Kalau itu yang membuat saya tidak terganggu, tidak nemu duit lagi. Saking bencinya sama duit Pak. Saking puyengnya kebanyakan duit. Ini orang, oke kalau itu yang membuat saya tenang, tidak ketemu lagi dengan uang, tidak ketemu lagi dengan emas, saya akan lakukan. Lalu gimana caranya Syekh, guruku, agar saya bisa dipenjara? Gampang. Kamu datang ke masjid nanti sholat Jumat. Di masjid kamu duduk di samping mimbar sebelah kiri. Biasa di masjid itu ada sultan atau raja datang sholat. Nanti ketika sultan itu atau raja itu duduk, raja itu sholat, habis sholat, salam, ente kelepak kepalanya. Kata, insya Allah di penjara. Lah kalau kita dibunuh gimana? Lah itu kan yang membuat ente ini, ya pasti di penjara. Oh ya udah. Bener Pak, sholat Jumat itu orang duduk di samping mimbar sebelah kiri paling awal, nungguin raja mana. Jadi kata gurunya, kalau ada orang pakai mahkota itu berarti rajanya. Kalau bahasa kita presiden Pak. Dia duduk bener di samping itu, dia paling awal, orang-orang belum datang dia udah datang. Dia datang itu rajanya, tempatnya memang khusus buat raja. Rajanya sholat, pas salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu langsung tangan orang itu melayang, melepak, petak. Itu sampai kepala raja tersungkur, itu mahkota jatuh. Ajudan pada marah, dipegang itu sama ajudan. Tangan kanan dipegang, tangan kiri pegang. Raja, kita hukum aja dorong, kurang ajar sama raja. Kita bunuh, kita gantung, kata dia. Jangan, kata raja. Kenapa ini orang udah kurang ajar? Mahkota raja sampai terjatuh, kepala raja dipukul dengan kurang ajarnya. Kita nggak tega ngeliat raja kayak gitu. Saya paling marah. Apa yang terjadi? Jangan. Kalau nggak ada orang ini, mungkin saya sudah mati. Loh, kaget itu. Yang nabok itu kaget. Lah gue kan ingatnya ngelepak pengen di penjara. Kenapa jawabannya kayak gini? Kalau nggak ada orang ini, saya mati. Kenapa? Ketika tangan dia ngelepak saya, gitu kan? Itu mahkota jatuh. Dan tidak sengaja saya melihat keluar kalajengking dari mahkota saya. Dan kalau andai kata dia tidak mukul kepala saya, mungkin saya sudah mati tersengat kalajengking. Gara-gara dia, nyawa saya selamat. Dan dengan izin Allah, demi Allah, akan saya pertaruhkan setengah harta dari kerajaan saya buat dia semua. Habis kagak tuh Pak? Kagak habis-habis.
Itulah kehebatan orang-orang yang sedekah. Makanya kalau kita punya uang jangan ragu Pak, sedekahin. Insya Allah nggak bakal kurang hartanya. Ini Insya Allah Pak Ari mudah-mudahan berkah, amin. Mudah-mudahan banyak tendernya berkah sedekah ini. Nah ini Insya Allah apalagi ini bulan Maulid Pak. Bulan Maulid ini banyak keberkahan. Jadi banyak rahmat Allah turunkan di bulan Maulid. Kenapa Pak? Pada bulan tersebut Nabi Muhammad dilahirkan. Ini corona belum kelar-kelar, kurang lebih hampir berapa? Udah 2 tahun ya Pak ya. Orang pada di PHK, betul. Orang pada di PHK, terus gaji pada diturunin, bener ya. Ya alhamdulillah UBB masih bertahan, doain mudah-mudahan berkah. Jadi saya sempat ditanya, Ustadz, kenapa corona kagak hilang-hilang sampai sekarang? Ada cerita Bu, saya ceritain. Kemarin ada orang bawa sembako, bawa minyak, datang ke nenek-nenek, ini ada sumbangan sembako, ini ada minyak buat makan nenek, ini ada uang 300 ribu. Ditanya sama nenek-nenek, ini sembako dari siapa? Ini beras dari siapa? Dari corona nek. Mudah-mudahan corona panjang umur ya. Sampai sekarang kagak mati-mati corona itu. Nah, makanya dari sini kita berkahi Maulid ini banyak baca sholawat. Kemarin Pak, ini saya cerita kehebatan sholawat itu bisa mengaktifkan satu sel yang ada dalam tubuh kita. Ini percaya atau tidak? Ini kajian ini baru saya kaji dan memang ini ilmiah. Saya nanya sama Bu Kiki, bener Bu Kiki ya? Waktu itu sama Pak Ari, Bu Kiki, Pak Ari, gimana bisa kebeli BMW? Apa yang dijawab? Saya sholawatin Ustadz, gitu. Bener Pak Ari ya? Iya. Jadi Pak, kalau nggak salah Pak Ari cerita, ketika Pak Ari lihat BMW, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sampai kebeli BMW. Syahadat Pak. Syahadat, sholawat ya. Kenapa bisa kayak gitu? Sholawat itu bisa mengijabah semua hajat. Jadi Bapak yang punya keinginan ada kuncinya. Saya kasih tahu nih, silahkan dengarkan. Ini kelewat beberapa detik kagak paham. Karena ini unsurnya ilmiah. Ada satu dokter, saya datang di satu pengajian, Habib Bagir cerita, tadi ente pantas ini untuk neliti ini. Kenapa? Tadi ada dokter di Al-Fakhriyah bercerita, dokter-dokter prakteknya di Amerika, luar negeri. Dia cerita apa? Dia cerita gini tadi. Kalau dia meneliti kandungan sholawat selama 10 tahun, ternyata ada cairan yang keluar dari tubuh yang bisa mengaktifkan energi positif sekaligus menyehatkan badan. Oh gitu, saya teliti. Ada satu kisah, satu jurnal, dapat saya satu jurnal. Jurnalnya banyak, tapi ada satu jurnal yang menarik menurut saya diangkat di sini. Ada salah satu dokter dari Korea. Dokter dari Korea punya pasiennya jantungnya busuk. Jantungnya busuk Pak. Jantung bengkak itu punya potensi kematian tinggi, betul. Ini jantungnya busuk, ini dokter dari Korea ini bingung. Gimana caranya ini orang bisa sembuh? Karena di ilmu kedokteran jantung sudah busuk kayak gitu, sulit. Akhirnya apa yang dilakukan? Diambil sel induk dari tulang belakangnya, disuntikkan ke jantungnya, menurut jurnalnya. Disuntikkan ke jantungnya, langsung 99% itu orang langsung sembuh daripada stroke-nya. Daripada jantung busuknya, mohon maaf, daripada jantung busuknya. Hebat nggak tuh stem cell? Hebat. Sel induk itu nama kedokterannya stem cell. Stem cell itu kalau orang imunnya rendah disuntikan stem cell itu naik. Itu orang kalau perempuan pengen awet muda suntik stem cell itu awet Pak. Sampai stem cell ini terapinya luar biasa. Kemudian kalau mau suntik stem cell gimana? Dan ternyata ini dokter Korea keliling. Saking hebatnya stem cell bisa mengaktifkan energi-energi tubuh. Gimana ceritanya? Ternyata ketemu dokter di Al Jazeera. Salah satu orangnya bukan hanya dokter, ahli tasawuf. Diteliti ternyata stem cell ini punya kandungan cahaya yang memancar. Kemudian teringat ini dokter wa jamil anbiya wal mursalin wal makhlukin khuliqu min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ingat kalau semua nabi rasul, umat manusia diciptakan dari nur Nabi Muhammad. Dan ternyata stem cell tersebut diyakini oleh dokter tersebut, inilah nur Nabi Muhammad. Dan kalau diaktifkan, semua hajat kita akan dikabul. Cara ngaktifinnya gimana?
mengaktifkannya adalah mengaktifkan stem cell tersebut atau nur Nabi Muhammad. Pak, kalau kita mau ngaktifin stem cell di rumah sakit, kalau punya penyakit diaktifin stem cell, itu mau suntik, itu membutuhkan 50 kg berat badan. Itu harganya berapa? Ngukurnya dari 50 kg berat badan. Kalau mau terapi stem cell itu dibutuhkan 50 kg berat, itu mencapai 50 juta sel punca. Kalau dikalikan 2,2 rupiah. Kalau berat badan kita 50, itu membutuhkan satu suntikan, berarti kita bayar 110 juta. Satu kali suntik buat sembuh dengan terapi stem cell. Kalau 2 kali berarti 220 juta. Kalau 3 kali lipat 330 juta. Sekali kita berapa? Ya kan? Nah, kebayar kita? Kagak, bener. Kata dokter tersebut, kalau mau ngaktifin stem cell cukup baca sholawat. Kalau nggak mau ngaktifin nur Nabi Muhammad cukup baca sholawat. Makanya di Cina, itu di Guangzhou, itu ada satu bank plasenta. Jadi orang-orang Cina itu pengen awet muda, itu plasentanya dulu pas lahir itu ditaruh di rumah sakit di minus 196 derajat. Jadi kalau mereka sakit itu diambil sel induknya atau stem cellnya, itu disuntikan ke badannya, itu sembuh. Makanya orang-orang yang umurnya ratusan itu banyak yang terapi stem cell, Pak. Yang hidupnya bertahan luar biasa itu banyak yang terapi stem cell. Ibu-ibu yang usia 70 tahun, pernah lihat kan orang Cina usianya 70 tahun tapi kayak usia 25 tahun. Bener, Pak? Udah punya cucu masih awet muda. Kenapa? Itu terapi stem cell. Bisa melalui makanan, bisa lain-lain. Itu stem cell, Pak. Itu bisa hebatnya stem cell itu luar biasa. Kalau disuntikan, Masya Allah. Makanya orang-orang tersebut ketika orang-orang Cina itu kalau punya plasenta lahir, itu anaknya itu kalau dia punya duit dibangin. Cuma bayarnya mahal, bisa 360 juta per tahun kalau tidak salah. Wallahualam. Kalau tidak salah per tahun itu 360 juta. Kebayar, Pak? Kagak, bener. Itu makanya kenapa plasenta bayi bisa bertahan hidup di rahim, itu karena ada nur Nabi Muhammad. Betul. Padahal di situ nggak ada udara, nggak ada oksigen, tapi aliran daripada kalau kita USG itu ada ada bercakan cahaya yang muncul, dan ternyata itu adalah nur Nabi Muhammad. Makanya ketika mohon maaf itu kalau orang ini dulu, kalau bayinya tali pusarnya copot, itu biasanya disimpan sama orang tuanya. Betul, Pak? Nah, kalau anaknya sakit, itu tali pusarnya dicelupin ke air. Habis itu diminumin. Bener gak, Pak? Orang tua dulu nggak sangka itu sembuh, betul. Dan ternyata itu punya kandungan stem cell. Dan kalau misalnya kita pengen aktifin stem cell, Pak, mohon maaf, saya punya rekan setelah meneliti ini, apa itu stem cell, apa itu nur Nabi Muhammad. Saya survei dari sekian banyak jamaah. Pernah nggak yang saya setiap waktu itu saya tanya sama jamaah, pernah nggak ada yang pernah sakit keras kemudian sembuh sama sholawat? Ada yang angkat tangan 5 orang. Pernah nggak ada yang dulunya penyakit keras sembuh dengan sholawat? Ada yang angkat 3 orang. Kemudian ada nggak yang dulunya usahanya terpuruk, kemudian dengan sholawat usahanya meningkat? Ada. Kemudian kemarin juga ada orang pengusaha, dia ngobrol sama saya, yang undang saya, Ustaz, saya dulu pernah pengen ngebebasin tanah, itu taruhannya apa? Nyawa, Ustaz. Itu kalau semeter itu 500.000. Padahal itu tanah paling mahal. Kemudian yang paling di sana itu pasaran semeter 300, dia paling mahal 500. Tapi saya pengen itu bikinin pesantren di tanah itu. Apa yang terjadi, Ustaz? Saya datang ke tanah tersebut, setiap saya datang saya bacain sholawat 100, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jual nih tanah. Aktif stem cellnya, auranya memancar, kemudian dipegang tanahnya, itu baca lagi, lewat situ lagi baca lagi sholawat 100, dijual nih tanah. Akhirnya, Pak, itu tanah yang harganya sekian, tiba-tiba orang itu cerita dijual harga 150. Kehebatan sholawat. Kenapa? Nur Nabi Muhammadnya aktif. Ada satu kisah paling menarik nih terakhir. Ada satu ulama namanya Syekh Muhammad Hariri. Nih, silakan searching di YouTube. Syekh Muhammad Hariri ini adalah seorang ulama yang salah satunya dari lahir sampai dewasa jarang sakit. Ya sakit pernah, mungkin jarang sakit, dan hampir dikategorikan dia fisiknya kuat. Kemudian iseng di usia 60 lebih, dia check up di rumah sakit. Kemudian di check up, diteliti, ternyata pas dikontrol, kok mana jantungnya, kata dokternya. Sampai ditanya, ini kok kamu gak punya jantung?
Oh bener dok katanya, saya baru check up kayak gini. Kok kamu nggak punya jantung? Heran. Ternyata dia dari aliran darah pembuluh darah kecil diaktifkan dari katup pembuluh darahnya. Kok bisa hidup? Akhirnya datang dokter dari Amerika, datang dokter dari Jerman, neliti kok ada manusia hebat hidup tanpa jantung. Dari kecil sampai tua dia hidup tanpa jantung dan jarang sakit. Kemudian ditanya salah satu amalannya, ternyata dari muridnya ditanya, apa amalan Syekh Muhammad Hariri? Hidup dari kecil sampai tua, hidup tanpa memiliki jantung namun bisa bertahan hidup. Apa jawaban Syekh Muhammad Hariri? Syekh Muhammad Hariri selalu salawat kepada Nabi setiap hari tidak kurang daripada 10.000 kali. Hidup tanpa jantung, satu-satunya manusia hidup tanpa jantung. Keberkahannya pakai apa? Selawat. Kenapa bisa itu? Karena nur Nabi Muhammadnya aktif. Makanya kalau kita pengen mobil, diusap mobilnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, saya kepengen kebeli mobil. Bacain aja, insya Allah kebeli mobil. Contohnya Pak Ari dulu, masya Allah, nggak mungkin Pak Ari bisa jadi bos besar sekarang, nggak mungkin Bu Kiki jadi bos besar sekarang, karena pasti dulunya pernah merasakan susah, betul Bu? Tapi gimana bisa diangkatnya oleh Allah? Salah satunya dengan sedekah dan sholawat. Mar'a wajhaka yas'ad. Makanya kalau kita ngimpi Nabi pasti dibahagiakan. Dulu ada ulama namanya Imam Syafi'i, itu 3 tahun ngimpi Nabi, diludahin sama Nabi, 7 tahun hafal Quran. Kemudian di usia belasan tahun dia sudah menjadi ulama besar, namanya Imam Syafi'i. Itu dulunya Pak ngimpi Nabi, diangkat derajatnya. Jadi orang yang pernah ngimpi Nabi itu pasti diangkat derajatnya sama Allah. Ya, terus kemudian ada orang pernah ngapal dari pesantren itu, ngapal satu hadis kagak hafal-hafal. Dari kecil sampai berewokan, sampai tua itu kagak hafal-hafal hadis. Kemudian diolok-olok sama satu pesantren, idiot, goblok, tolol. Karena saking susahnya ngapal. Sampai dia satu malam nangis, sholawat sama Nabi, ngimpi ketemu Nabi, diusap kepalanya. Bangun tengah malam langsung ngarang kitab hadis 4 jilid Pak, segini Pak. 4 jilid sampai subuh dikarang 4 jilid. Beliau jadi ulama besar namanya Ibnu Salah. Ibnu Hajar Al-Asqalani juga enggak, dulunya pusing hafal hadis, kemudian tiba-tiba ngimpi Nabi diangkat jadi ulama besar. Kemudian siapa lagi? Al-Imam Bushiri dulu kena penyakit stroke, malam ngimpi Nabi, besoknya langsung sembuh stroke. Kemudian ada teman saya utang 2 miliar, demi ini malamnya ngimpi Nabi, besoknya utangnya dilunasin orang. Ada satu kisah di Sultan Hamid itu. Di zaman Sultan Hamid ada orang utangnya miliaran. Malam sampai ditagih sampai malamnya ngimpi Nabi dilunasin utangnya sama orang. Itu kehebatan ngimpi Nabi Muhammad SAW. Makanya saya ijazah selalu, saya pernah berwakil sama Pak Ari yang pengen ngimpi Nabi di dalam kitab Tabaqatus Syadzili Al-Kubra yang dikarang oleh Abu Ali Al-Hasan bin Hamid Qasim. Nanti lembarannya saya ijazah, saya bagikan kepada bapak-bapak. Di halaman 124-125 itu diceritakan Syekh Abdul Mawahib Asyadzil At-Tunisi bercerita, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Aku berjumpa dengan Nabi Muhammad di dalam mimpi. Faqala li, Nabi Muhammad berkata kepada saya, ya Abdul Mawahib wa Abdul Mawahib, qul inda naum, katakan kalau kamu tidur, ucapkan kalau kamu tidur, amalkan kalau kamu tidur. Apa yang diamalkan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim khamsan 5 kali. Bismillahirrahmanirrahim 5 kali. Kemudian baca Allahumma bihaqqi Muhammadin arini wajha Muhammadin halan wa ma'alan. Ya Allah, dengan hak Nabi Muhammad, arini wajha Muhammad, perlihatkan saya wajah Nabi Muhammad halan pada malam ini dalam mimpi, wa ma'alan, dan nanti hari kiamat kita natap wajah Nabi Muhammad dan di bawah barisan Nabi Muhammad SAW. Kalau saya baca doa ini, ya Rasul, apa yang kami dapatkan? Fa ana ati ilaik, saya akan datang ke dalam mimpi Anda, ke dalam mimpi orang yang baca amalan ini. Inilah kehebatan janji Nabi Muhammad. Dan sudah banyak yang ngamalin doa ini. Saya lempar terus setiap ceramah, banyak yang sudah mengalami ngimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات الله تغشى أشرف رسل الطيب
وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب أقبل السعد علينا والحنى من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. Kita salat bareng-bareng. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat Allah ala. Yang punya air silahkan dibuka airnya. Ya jamalan qad tajalla bil masyariq wal magharib marhaban ahlan wa sahlan bika ya khairal habaib. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Hafidz As-Saifi bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk like video ini dan berikan komentar. Jangan lupa juga untuk share sebanyak-banyaknya. Ikuti Instagram Asana TV dan Asana Kreatif ya. Dan jangan lupa juga untuk nonton video-video lainnya di Asana TV. Sampai jumpa di acara lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.